Oke, halo semuanya. Kita jumpa lagi di pembahasan terkait project planning the project infrastruktur. Nah, sekarang ini kita masuk ke fase perencanaan ya, di mana fase perencanaan umumnya membutuhkan waktu yang lebih banyak, kemudian usaha dan sumber daya yang jauh lebih banyak dibandingkan yang sudah kita investasikan dalam mengembangkan business case. Nah, seperti gambar yang ditunjukkan di slide berikut ini, struktur tata kelola dan sumber daya proyek itu memberikan landasan untuk menentukan ruang lingkup proyek, jadwal, anggaran, dan sasaran mutu yang diperlukan untuk mendukung dan mencapai MOVE proyek. Struktur tata kelola atau proyek infrastruktur tentu menyediakan kerangka kerja untuk memandu semua keputusan proyek. Project governance atau tata kelola proyek. Nah, di sini tata kelola proyek itu menyediakan kerangka kerja untuk pembuatan keputusan etis dengan menetapkan batas-batas transparan yang menentukan peran dan tanggung jawab, kemudian akuntabilitas dari pemangku kepentingan. Nah, banyak organisasi membuat struktur tata kelola organisasi untuk menetapkan arah strategis untuk memandu kinerja. Organization governance atau tata kelola organisasi itu berupaya menyediakan serangkaian nilai, metode, dan proses untuk menetapkan strategi dan sasaran organisasi. Menyediakan sumber daya seperti orang, proses, alat, dan teknologi untuk mencapai sasaran dan strategi organisasi. Kemudian memantau dan mengontrol kegiatan untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan efisien. Nah, proyek juga tentu memerlukan serangkaian check and balance yang bekerja sama dengan struktur tata kelola organisasi untuk memastikan bahwa keputusan yang sudah dibuat itu sudah tepat gitu. Nah, tata kelola proyek menyediakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa proyek selaras dengan strategi bisnis yang dipilih, sambil memastikan bahwa waktu, uang, dan sumber daya memberikan nilai nyata bagi organisasi. Nah, ini juga merupakan komponen yang penting dari infrastruktur proyek yang mendefinisikan akuntabilitas dan tanggung jawab. Nah, proyek itu membutuhkan sumber daya, akan tetapi orang itu merupakan sumber daya yang paling berharga dan tentu memiliki pengaruh paling besar pada hasil dari sebuah proyek. Nah, peran orang itu dibagi jadi dua, ada yang namanya project manager dan ada yang namanya tim proyek. Untuk memilih seorang project manager, kita tentu harus melihat latar belakangnya, pengetahuan, keahlian, dan kekuatan serta kelemahan secara keseluruhan. Dalam memilih tim proyek, harus terdapat campuran yang tepat dari orang-orang dengan keterampilan teknis dan non-teknis. Proyek itu bagian dari organisasi dan dapat dianggap sebagai organisasi mikro yang membutuhkan sumber daya, proses, dan struktur. Nah, di sini kita akan cerita terkait struktur organisasi, di mana struktur organisasi itu mengungkapkan pengelompokan formal dan spesialisasi atau kegiatan. Struktur organisasi formal akan menentukan bagaimana sumber daya dialokasikan, siapa yang memiliki otoritas atas sumber daya tersebut, dan siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas proyek tersebut. Kemudian ada functional organization ya di sini ya. Functional organization ini adalah struktur yang didasarkan pada pengorganisasian sumber daya untuk melakukan tugas atau aktivitas khusus untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau project organization itu akan mendukung banyak proyek sekaligus dan mengintegrasikan alat dan teknik manajemen proyek di seluruh organisasi.
Kalau matrix organization itu adalah kombinasi dari struktur fungsional vertikal dan struktur proyek horizontal. Nah, fitur utama organisasi matriks ini adalah kemampuan untuk mengintegrasikan area dan sumber daya di seluruh organisasi. Demikian terkait rangkuman video kali ini. Terima kasih.